Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Di segmen Bincang Stilistika ini, saya bersama dua pembicara saya akan membahas mengenai puisi dari Sapardi Djoko Damono yang berjudul Tentu Kau Boleh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dua pembicara pada acara ini, yaitu Fiza Anjani dan Nela Jinta. Sebelumnya kita perlu mengetahui siapa sih Sapardi Djoko Damono ini. Jadi, Sapardi Djoko Damono ini adalah seorang sastrawan dan penyair terkemuka di Indonesia. Ia juga dikenal sebagai Bapak Puisi Indonesia karena karya-karyanya yang berpengaruh dan populer. Sapardi Djoko Damono pernah mengajar di Fakultas Sastra Universitas Indonesia hingga pensiun pada tahun 1996. Karya-karya Sapardi Djoko Damono umumnya mengusung tema-tema tentang kehidupan sehari-hari serta kehidupan percintaan. Gaya bahasanya yang sederhana serta lembut juga mengandung banyak makna. Ia menggambarkan pengalaman hidup dan perasaannya dengan cara-cara yang unik. Salah satu karyanya yaitu puisi Tentu Kau Boleh adalah karyanya yang cukup bagus, sangat bagus. Di sini kami akan membahas mengenai makna dan gaya bahasanya yang akan dijelaskan oleh para pembicara. Selanjutnya kita akan langsung saja mulai membahas tentang gaya bahasa pada puisi Tentu Kau Boleh yang akan dibawakan oleh pembicara pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gaya bahasa dari puisi Tentu Kau Boleh karya Sapardi Djoko Damono. Puisi ini merupakan sebuah puisi cinta yang menggambarkan keterlibatan sepenuhnya seorang kekasih dalam kehidupan si penyair. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini cukup sederhana, namun terkesan kuat dan menggugah perasaan. Adapun gaya bahasanya yang pertama itu ada personifikasi. Penggunaan personifikasi terdapat di dalam baris menyapa setiap sel tubuhku, di mana penyair memberikan atribut manusia atau menyapa kepada bagian tubuhnya yang sebenarnya tidak berbicara. Kemudian yang kedua ada metafora. Penggunaan metafora ini terdapat di dalam baris di sela-sela butir darahku, yang menggambarkan bahwa kekasihnya mengalir di dalam darahnya. Dalam bahasa figuratif, kekasihnya adalah bagian dalam dirinya. Kemudian yang ketiga ada antitesis. Penggunaan antitesis ini terdapat di dalam baris pura-pura bertanya kapan boleh pergi atau seenaknya melupakan percintaan ini, di mana kontras antara pura-pura bertanya dengan seenaknya melupakan menggambarkan konflik yang dihadapi oleh penyair dalam hubungannya. Keempat ada anapora. Penyair menggunakan anapora dengan mengulang kata tentu di awal baris, yang menekankan bahwa keyakinannya kekasihnya itu boleh mengalir dalam dirinya. Dan yang terakhir ada asosiasi. Penyair menggunakan asosiasi ini di baris terakhir, yaitu air mataku. Dia mengasosiasikan dengan kesedihan dan rasa sakit yang mungkin terjadi di dalam hubungan cintanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama. Jadi itulah beberapa gaya bahasa yang terdapat pada puisi Tentu Kau Boleh. Selanjutnya, puisi Tentu Kau Boleh ini memiliki makna yang sangat bagus yang akan dijelaskan oleh pembicara kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari puisi Tentu Kau Boleh dari karya Sapardi Djoko Damono. Maknanya itu menggambarkan cinta yang dalam dan menyentuh hati
dengan menggambarkan kekasih sebagai bagian dari diri sendiri. Puisi ini menunjukkan bahwa cinta adalah sesuatu yang sangat memengaruhi kehidupan seseorang, sehingga kekasih dapat mengalir ke dalam diri penyair, menyebar ke setiap sel tubuhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Puisi ini juga menunjukkan bahwa cinta memiliki resiko yang besar dan dapat menimbulkan rasa sakit dan kesedihan. Hal ini terlihat dari baris terakhir, di mana penyair menyerahkan tanggung jawab atas air matanya pada kekasihnya. Ini menunjukkan bahwa keputusan kekasihnya akan memengaruhi emosinya dan kesedihannya. Dalam keseluruhan, puisi ini memperlihatkan perjuangan penyair dalam menghadapi kecemasan dan ketidakpastian dalam hubungannya dengan kekasihnya, sambil menunjukkan bahwa cinta dapat menjadi bagian yang penting dan bahkan melekat pada diri seorang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pembicara atas informasi yang telah disampaikan. Sekianlah pembahasan bincang stilistika mengenai puisi. Tentu kau boleh, karya Sapardi pada ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.